bagi Imam Syafi'i, yaitu dalil untuk menetapkan qiyas dengan satu hadis di mana sebagian para sahabat telah melakukannya, serta para ulama yang ada ketika itu tidak mengingkarinya. Maka itulah yang disebut ijma. Terus ijma juga dianggap sah secara hukum dengan ucapan dan perbuatan, bahkan walaupun hanya dilakukan oleh sebagian para ulama dan juga atas persetujuan diamnya para ulama yang masih muda. Ijma yang demikian itu disebut juga dengan ijma sukufi. Ada beberapa contoh mengenai ijma. Yang pertama yaitu salat Jumat. Salat Jumat itu hukumnya wajib dari beberapa ulama, dan ada juga contoh lain seperti minum alkohol, hukumnya juga haram dari beberapa ulama dan terdapat pada Al-Quran dan hadis. Fungsi ijma di sini adalah kedudukan dihubungkan dengan dalil lainnya, berupa nas atau bukan. Memang pada dasarnya ijma itu menurut ahli sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Ia Intan, ada juga terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 103 yang mana berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Syarat terjadinya ijma menurut dari wabah Zuhaili. Yang pertama yaitu pihak yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan menjadi seseorang mujtahid. Yang kedua yaitu kesepakatan tersebut muncul dari para mujtahid yang memiliki sifat adil, berpendirian kuat terdapat agamanya. Yang ketiga, para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindari diri dari ucapan dan perbuatan bid'ah. Ya, Intan, ada persyaratan ijma menurut Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang mana artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah. Bagian ijma yang pertama ijma bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Kedua, ijma sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapatnya dengan jelas atau tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan redaksi terhadap sesuatu ketetapan hukum yang telah dikemukakan mujtahid yang lain hidup di maknanya. Makanya ijma seperti disebut juga ijma ittiba. Nah, ya Intan, adapun pembagian ijma dalam Quran surah An-Nisa ayat 115 yang berbunyi wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang mana artinya, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad telah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ijma itu
merupakan panduan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, dan juga sangat sulit bagi kita ketika tidak ada ijma tersebut. Dalam praktik agama juga sangat penting. Terima kasih Intan atas penjelasan